Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 99, Ruang VIP teratas. Oke, aku akan pergi kalau begitu. Angel sangat sedih dan benar-benar tidak bisa tahan lagi. Angel pun berbalik dan pergi dari sana. Mary dan David juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika melihat putri mereka begitu, bagaimana mungkin mereka tidak sedih? Perjamuan macam apa ini? Mereka tidak ingin menghadirinya lagi. Namun pada saat ini, seorang gadis cantik berkaki panjang yang mengenakan kebaya tiba-tiba menghampiri mereka. Halo, apakah Anda Nona Angel Kusuma? Tanya gadis cantik berkaki panjang itu dengan sangat sopan. Hah? Angel tercengang sejenak, lalu Angel refleks mengangguk sambil bertanya. Ya, ada apa? Gadis cantik berkaki panjang itu tersenyum, kemudian menjelaskan dengan sopan. Begini Nona Angel, kami menerima pemberitahuan dari atasan bahwa Anda diundang untuk menghadiri perjamuan di ruang VIP di lantai atas. Semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa gadis cantik berkaki panjang itu langsung bersikap lebih hormat setelah identitas Angel dikonfirmasi. Ruang VIP, di lantai atas. Siapa yang mengundangku ke sana? Angel tercengang, David serta Mary juga kebingungan. Nyonya Besar Kusuma dan yang lainnya juga tercengang. Apa-apaan ini? Siapa yang mengundang Angel ke ruang VIP untuk menghadiri perjamuan? Orang-orang di sekitar yang tadinya menertawakan Angel langsung terdiam. Sebelumnya, mereka telah memandang rendah Angel, tapi sekarang, Angel malah diundang ke ruang VIP teratas untuk menghadiri perjamuan. Mereka pikir mereka sangat hebat, tapi mereka hanya bisa makan di ruang tingkat terendah. Benar, yang diundang adalah Anda, Nona Angel. Gadis cantik berkaki panjang itu membungkuk, lalu mengangguk. Robert tertegun sejenak, kemudian menyela Angel. Apakah kalian salah mengenali orang? Nenekku ada di sini, kenapa kalian malah mengundangnya? Benar. Kami adalah keluarga dari tunangan tuan muda keluarga Wijaya. Kenapa kamu tidak mengundang kami, tapi malah mengundangnya? Tanya Kiara dengan kesal. Benar. Apakah kamu salah mengingat nama? Mungkinkah orang seperti dia bisa diundang secara khusus? Apakah ini lelucon? Gadis-gadis lain juga bertanya dengan tidak senang. Semua itu dikarenakan perubahan situasinya terlalu drastis. Mereka awalnya masih mengatakan bahwa mereka pasti akan menerima pelayanan sebagai tamu VIP teratas tanpa Angel. Namun, sekarang Angel malah menjadi orang yang diundang ke ruang VIP untuk perjamuan dan menikmati pelayanan layaknya tamu VIP. Sedangkan mereka diabaikan begitu saja seperti batu di pinggir jalan, tidak ada yang peduli dengan mereka. Maaf, perintah yang saya terima adalah mengundang Nona Angel ke ruang VIP untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Tentu saja sekaligus dengan Nyonya Mary dan Tuan David. Jawab gadis cantik berkaki panjang itu dengan sopan. Setelah mendengar itu, semua orang terdiam sejenak. Mungkin pelayan itu bisa salah mengingat nama Angel, tapi mungkinkah dia juga salah mengingat nama Mary dan David? Mary dan David tertegun sejenak, lalu menghela napas lega. Saat ini, wajah mereka penuh dengan kebanggaan. Tadi, mereka merasa dunia sangat gelap, tapi sekarang mereka merasa senang, seolah-olah beban mereka telah hilang. Terutama Mary, tadi Mary tampak sangat sedih, tapi sekarang dia merasa sangat puas. Bukankah barusan kalian mengatakan kami telah mempermalukan kalian? Lihatlah, sekarang kami bisa mendapatkan pelayanan tamu VIP, sedangkan kalian tidak bisa. Apakah ada hal yang lebih memuaskan daripada ini? Nona Angel dan Nyonya Mary, silakan ikut saya. Gadis cantik berkaki panjang itu tersenyum, kemudian hendak membawa keluarga Angel ke ruang VIP di lantai teratas. Tunggu sebentar. Angel tiba-tiba menghentikan gadis cantik berkaki panjang itu. Karena Angel sangat bingung, siapa yang mengundangnya ke atas. Lalu, Angel yakin bahwa dirinya tidak mengenal tokoh hebat. Di antara semua orang yang Angel kenal, orang yang berstatus tertinggi mungkin hanyalah Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Namun, Hotel Four Seasons ini bukan direservasi oleh Maple Rain Real Estate, jadi mungkinkah Hendrik memiliki kekuasaan atas ini? Kalau dia tidak mengenalnya, mungkinkah Valentino? Mungkinkah Valentino mengenal tokoh besar sehingga keluarganya diundang secara khusus? Nona Angel, apakah Anda memiliki pertanyaan? Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda.
kata gadis cantik berkaki panjang dengan hormat. Aku ingin bertanya, apakah Valentino juga diundang? Angel tertegun sejenak, kemudian bertanya dengan lembut. Begitu mendengar pertanyaan Angel, semua orang dari keluarga Kusuma segera menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan jawabannya. Maaf, Nona Angel, saya hanya menerima perintah untuk mengundang kalian bertiga. Nama lain tidak termasuk dalam undangan. Jawab gadis cantik berkaki panjang itu. Setelah mendengar jawabannya, tebakan Angel langsung musnah. Meskipun identitas Valentino agak misterius, dia juga tidak mungkin bisa mengenal tokoh yang begitu hebat, bukan? Lagi pula, tuan muda kaya yang bisa mereservasi hotel ini pasti memiliki warisan ratusan miliar. Jadi, walaupun identitas Valentino agak misterius, dia juga tidak mungkin bisa mengenal orang seperti itu. Semua orang dari keluarga Kusuma tertawa terbahak-bahak. Angel benar-benar gila, bisa-bisanya dia ingin membawa sampah seperti Valentino ke ruang VIP. Tapi, kalau Nona Angel ingin membawa orang lain ke atas, Anda boleh membawa siapapun yang Anda mau karena Anda memiliki hak ini. Lanjut gadis cantik berkaki panjang itu. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang dari keluarga Kusuma langsung menutup mulut mereka. Bahkan ada beberapa penjilat yang mulai menatap Angel dengan ekspresi menyanjung. Angel memiliki hak untuk membawa orang ke ruang VIP. Bukankah itu berarti mereka juga bisa naik ke atas bersama Angel? Tak perlu dijelaskan lagi betapa terhormatnya ruang VIP di lantai atas. Kalau mereka bisa makan di sana, itu berarti mereka telah berdiri di atas semua orang. Simbol semacam itu menyatakan status, jadi siapapun yang pergi ke sana akan merasa sangat terhormat. Siapa yang mau makan di sini kalau mereka bisa pergi ke sana? Angel, bolehkah kami naik bersamamu? Aku juga ingin pergi ke ruang VIP. Haha. Angel, kita adalah keluarga. Jadi kita tentu saja harus pergi bersama-sama. Bukankah itu akan lebih menyenangkan? Benar, benar. Keluarga itu harus pergi bersama-sama. Dalam sekejap, ada 7 atau 8 orang dari keluarga Kusuma yang menatap Angel dengan antusias. Mereka tampak tidak sabar untuk menyanjung Angel. Meskipun wajah Kiara dan Robert tampak masam, mereka juga tidak mengatakan apa-apa saat ini. Karena mereka juga ingin pergi ke ruang VIP teratas. Siapa yang tidak ingin pergi ke tempat yang begitu mewah? Bahkan Nyonya Besar Kusuma pun ingin pergi. Angel melirik mereka sejenak. Dia benar-benar tidak ingin membawa orang-orang ini bersamanya. Mary juga mencibir. Tadi orang-orang itu merasa Angel telah mempermalukan keluarga Kusuma, bahkan ingin memutuskan hubungan dengan keluarga mereka. Namun sekarang, mereka semua mulai menyanjung Angel. Sebenarnya seberapa tebal wajah mereka? Dengan karakter Mary yang agresif, jika bukan karena lokasi ini tidak tepat, dia pasti sudah menertawakan mereka sejak lama. Angel, ayo kita pergi bersama-sama. David adalah pria pengecut, dia tidak berani membiarkan Nyonya Besar Kusuma sendirian di sini. Jadi dia pun mulai membujuk Angel dengan suara pelan. Kamu! Mary memelototi David dengan marah, tapi tidak mengatakan apa-apa setelah itu. Dia tahu bahwa keputusan sekarang ada di tangan Angel, jadi dia tidak perlu banyak bicara. Angel terdiam beberapa saat, kemudian perlahan-lahan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi bersama-sama." Pada akhirnya, Angel terlalu baik hati. Angel juga mudah melupakan luka yang diberikan oleh orang lain dan hanya mengingat kebaikan orang lain. Wah, Angel benar-benar murah hati. Bagus sekali. Angel benar-benar hebat. Haha. Bab 100, nama Tuan Muda Keluarga Wijaya. Semua orang segera menyanjung Angel dengan kata-kata yang enak didengar. Mereka tampak sangat senang, seolah-olah sedang merayakan tahun baru. Meskipun Robert dan Kiara tidak berbicara, mereka juga merasa sangat senang. Karena bagaimanapun juga, mereka bisa pergi ke aula tamu VIP teratas sudah cukup untuk menunjukkan status yang sangat terhormat. Namun, mereka sama sekali tidak berniat untuk berterima kasih kepada Angel. Pada akhirnya, semua orang dari keluarga Kusuma mengikuti Angel pergi ke aula tamu VIP teratas di bawah pimpinan gadis cantik berkaki panjang itu. Orang-orang di bawah hanya bisa mendongak ke atas dengan iri. Sepertinya Angel cukup hebat. Kenapa dia bisa-bisanya mendapatkan pelayanan seperti itu? Jangan mengejeknya lagi di masa depan. Kita bukanlah apa-apa kalau dibandingkan dengan dia. Lupakan saja. Kalau kalian terus membicarakannya, bukankah itu sama saja kalian mempermalukan diri kalian sendiri? Semua orang berdiskusi dengan heboh, tapi tidak ada lagi yang berani mengejek Angel. Di dalam aula tamu VIP teratas. Setelah gadis cantik berkaki panjang itu membawa keluarga Kusuma ke sini, dia mengundurkan diri dengan sopan.
Semua orang dari keluarga Kusuma tercengang melihat aula tamu VIP lantai atas yang begitu mewah. Baik lantai kayu yang mewah, lampu kristal Swarovski di langit-langit maupun ubin dinding yang terbuat dari bahan terbaik. Setiap sudut dan dekorasinya terlihat sangat mewah. Kemewahan semacam ini bukanlah kemewahan orang kaya baru, tetapi kemewahan yang berkelas. Setelah memasuki ruangan itu, orang-orang merasa sangat kaget dan nyaman. Namun, sampai saat ini mereka baru tahu bahwa lantai atas Hotel Four Seasons bukan dibagi menjadi beberapa kamar tamu VIP. Melainkan seluruh lantai atas adalah satu kamar besar. Ada jendela Prancis yang besar di sekelilingnya. Semua orang bisa melihat pemandangan panorama sebagian besar kota Neo dari sini. Begitu orang-orang berdiri di sini, mereka akan merasa angkuh di dalam hati. Semua orang melihat ke sekeliling dengan kagum, terkadang juga menyentuh dekorasi di sini. Mereka tampak seperti orang desa yang pertama kali datang ke kota. Angel, tak kusangka ternyata kamu sehebat ini. Aku terkadang merasa heran, apakah kamu mengenal seseorang di dekat tuan muda keluarga Wijaya, atau kamu memiliki hubungan rahasia dengan orang lain? Kiara menghampiri Angel, lalu bertanya sambil mencibir. Kiara, jaga omonganmu, jangan memfitnah orang lain. Angel tidak mungkin tidak memahami arti dari kata-kata Kiara, jadi dia segera menjawabnya dengan dingin. Haha, jangan berpikir kamu bisa menginjak kami hanya karena mendapat undangan. Kalau bukan karena tuan muda keluarga Wijaya dan aku akan menikah, kamu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke Hotel Four Seasons ini. Jadi, jangan berpikir kami harus berterima kasih padamu karena kamu membawa kami ke sini. Seharusnya kamu yang berterima kasih kepada kami. Apa kamu mengerti? Kiara merasa semakin kesal ketika memikirkan hal ini dan kata-katanya menjadi lebih tajam. Angel melirik Kiara, lalu berbalik tanpa berbicara dan berjalan ke samping. Kiara sudah gila sekarang, dia telah hidup sepenuhnya di dunianya sendiri. Angel tidak ingin menghiraukannya lagi. Haha, ingat Angel, kamu adalah wanita yang sudah menikah. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersaing dengan kami, jadi jangan berharap bisa memiliki hubungan dengan tuan muda keluarga Wijaya. Kiara memandang Angel dengan dingin, lalu berteriak dengan keras. Kiara, kemari! Tiba-tiba seorang gadis dari keluarga Kusuma memanggilnya. Kiara mencibir, lalu berbalik dan berjalan ke sana. Lihat, ada sebuah pintu masuk ke atap paling atas di sana. Bagaimana kalau kita naik untuk melihatnya? Pasti akan lebih nyaman untuk melihat seluruh kota Neo dari atas atap. Saran gadis itu. Mereka sama sekali tidak peduli dengan dua pengawal berpakaian hitam yang menjaga di pintu masuk. Mereka adalah tamu VIP, perlukah mereka takut kepada kedua pengawal pintu itu? Ayo kita naik dan lihat dari atas. Kiara melambaikan tangannya seperti seorang ketua geng, lalu hendak memimpin orang-orang itu untuk naik ke atas. Berhenti, Nona. Namun, ketika Kiara dan yang lainnya tiba di depan pintu, kedua pengawal berpakaian hitam itu segera mengulurkan tangan mereka untuk menghalangi jalan Kiara dan yang lainnya. Kedua pengawal itu sangat gagah, mereka tampak seperti dua menara besi yang berdiri di kedua sisi pintu. Di malam hari seperti ini, mereka terlihat sangat berwibawa dengan mengenakan pakaian hitam ditambah dengan kacamata hitam. Sembarangan! Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menghalangi jalanku? Aku adalah tamu VIP. Kiara langsung menjadi kesal. Gadis-gadis lain juga mulai mengomel. Mereka semua merasa bahwa kedua pengawal itu terlalu lancang karena berani menghentikan mereka. Namun, kedua pengawal itu tidak berniat untuk mengatakan apa-apa. Mereka terus menghalangi jalan dengan tangan terentang seperti robot tanpa emosi. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku akan segera menjadi nyonya muda keluarga Wijaya. Aku bisa memecat kalian dalam hitungan menit. Apa kalian mengerti? Kiara merasa semakin marah ketika melihat kedua pengawal itu mengabaikan ucapannya. Awalnya ketika berada di lantai bawah, dia sudah merasa sangat kesal karena kalah dari Angel. Sekarang kedua pengawal itu berani menghalangi jalannya lagi. Hal ini membuatnya semakin marah. Dia ingin sekali menampar kedua pengawal itu sekarang juga. Namun, kedua pengawal masih tidak bergerak seolah-olah mereka tidak mendengar ucapan Kiara. Kiara menggertakkan giginya dengan marah, lalu mulai mengulurkan tangan untuk mendorong kedua pengawal itu. Akan tetapi, dengan kekuatannya yang lemah, dia malah terpental saat mendorong kedua pengawal itu, sedangkan kedua pengawal itu sama sekali tidak berpindah dari tempat mereka berdiri. Nona, jangan buang tenagamu. Bahkan jika pemilik Hotel Four Seasons datang ke sini, dia juga tidak akan bisa naik tanpa izin dari tuan muda.
Akhirnya pengawal di sebelah kanan angkat bicara. Nada bicaranya terdengar dingin dan tanpa emosi. Ketika orang-orang dari keluarga Kusuma mendengar itu, mereka semua langsung tercengang di tempat. Ada tempat yang tidak bisa dimasuki oleh pemilik Hotel Four Seasons. Betapa mengerikannya identitas tuan muda yang disebut oleh pengawal itu sehingga dia berani berkata seperti itu. Kiara, kembalilah. Teriak Nyonya Besar Kusuma. Sekarang tuan muda keluarga Wijaya yang misterius itu masih belum muncul. Semua yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Mereka cukup menunggu tuan muda keluarga Wijaya untuk muncul. Kemudian keluarga Wijaya dan keluarga Kusuma akan resmi menjalin pernikahan. Agar tidak membangkitkan rasa jijik tuan muda keluarga Wijaya, Nyonya Besar Kusuma pun membujuk Kiara untuk kembali. Bagaimana kalau tuan muda keluarga Wijaya tidak menyukai karakter Kiara yang keras kepala dan manja seperti ini? Saat ini Kiara sangat sombong dan arogan. Dia merasa bahwa dia sudah akan menjadi nyonya muda keluarga Wijaya. Kenapa dia harus menghormati Nyonya Besar Kusuma lagi? Jadi, dia juga tidak ingin mendengar perintah dari Nyonya Besar Kusuma. Aku tanya padamu, apakah tuan muda yang kamu maksud bermarga Wijaya? Tanya Kiara sambil memandang pengawal itu dengan tatapan menghina. Benar. Pengawal itu tertegun sejenak, lalu menjawab dengan singkat. Setelah mendengar jawabannya, semua orang dari keluarga Kusuma langsung mengerti. Sepertinya tebakan mereka benar. Hotel Four Seasons ini benar-benar direservasi oleh tuan muda keluarga Wijaya dari kota Miracle. Tuan muda keluarga Wijaya dari kota Miracle telah memberi keluarga Kusuma mahar sebesar 19,98 miliar. Jadi menikah dengan keluarga Kusuma sudah merupakan hal yang pasti. Tampaknya setelah malam ini, keluarga Kusuma akan menjadi semakin maju. Banyak anggota keluarga Kusuma yang berpikir demikian dalam hati. Selama pernikahan dengan keluarga Wijaya dari kota Miracle diselesaikan, bukankah keluarga Kusuma akan menjadi keluarga dengan kekuasaan tertinggi di kota Neo dalam sekejap? Kalau begitu, aku tanya lagi padamu, apakah tuan muda itu adalah tuan muda keluarga Wijaya dari kota Miracle? Siapa namanya? Tanya Kiara dengan tidak sabar.